Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah. Senang sekali saya Laurencia Fani dapat menjumpai dan akan menemani Anda di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Selasa 28 Januari, peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, Imam dan Pujangga Gereja. Sudah hadir di studio bersama kita Romo Stefanus Ruswan MSF. Selamat datang Romo. Selamat berjumpa dengan kami dan dengan saya Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario MSF atau Romo Wawan. Begitu. Iya. Sehat ya Romo ya? Puji Tuhan sehat. Amin Romo. Ya. Baiklah, kita mulai saja ya Romo ya. Kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Wawan. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquinas cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan. Bantulah kami memahami yang diajarkannya dan mengikuti yang dilakukannya dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari. Untuk mengubah seseorang, pergilah dan pegang tangan mereka serta bimbing mereka. Pesan Santo Thomas Aquinas. Antifon pembuka, orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, kemilau laksana bintang abadi. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan kurban yang sama, yang setiap tahun diulangi, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang ambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak lagi mempersembahkan kurban itu. Mereka yang melakukan ibadah itu tidak lagi merasa berdosa, sebab telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi, justru karena kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosa mereka. Sebab tidak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kendaki, sebagai gantinya engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi, mula-mula ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan, engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan
tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat Ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Marilah sekarang kita akan mendengarkan permenungan yang disampaikan oleh Romo Mawan untuk mengisi oase rohani kehidupan kita. Baik Romo, kita mulai. Romo mau mulai dari Injil ya Romo ya? Ya, saya mulai dari Injil ya. Ya. Saya teringat waktu masih kecil dulu sering langganan majalah Bobo, majalah apa itu ya? Itu Kawanku. Sudah pernah ya saya cerita di sini ya? Belum ya? Sama saya belum. Ya, seringkali ada kuis carilah perbedaan gambar kedua gambar ini. Nah, itu seringkali ada kuis seperti itu, dan itu rupanya untuk anak-anak kecil, ya itu untuk game untuk anak-anak. Karena gampang sekali ya mencari perbedaan. Misalnya Donald Bebek bawa keranjang, yang satu ada isinya, yang satu nggak ada, tinggal dilingkari. Ini perbedaannya. Tapi kalau orang dewasa mendapatkan permainan seperti itu, ya mungkin ya tidak pantas ya. Orang dewasa lebih mengisi TTS atau permainan Ludo atau yang lain-lain itu. Karena mencari perbedaan itu gampang.
Masa sih Romo? Ya, karena ya itu tadi buktinya anak-anak mencari, kalau sekedar mencari perbedaan itu anak kecil juga bisa, Oh gitu. katakanlah. Tetapi hari ini kita diajak dalam Injil lewat kisah bagaimana Yesus dicari oleh ibunya, saudara-saudarinya, untuk memperluas wawasan, untuk memperluas circle, bukan hanya sekedar melihat perbedaan, tetapi semakin banyak melihat persamaan. Ya. Kadang-kadang kita terbatas pada circle yang sempit, ya, circle yang sempit, sehingga kita lebih banyak melihat perbedaan di luar saya itu sesuatu yang berbeda. Yang circle saya itu yang sama. Nah, sekarang kita diajak untuk memperluas lingkup hidup kita, wawasan kita, dengan melihat seperti Yesus bahwa saudara-saudaraku, ibuku ya bukan cuman ini, tetapi ada kesamaan saudara dalam melaksanakan kehendak Allah. Ya. Kita juga sekarang bisa melihat saudara dalam satu iman, saudara dalam pekerjaan, saudara paguyuban apa itu kan menjadi lebih besar. Dan inilah nilai Kristiani yang pantas untuk kita kembangkan, bahwa perbedaan itu sudah jelas, tetapi bagaimana kita melihat lebih banyak lagi persamaan daripada perbedaan. Ya. Lebih banyak lagi kita melihat bahwa orang lain itu walaupun berbeda tetap ada kesamaannya. Dalam hal apa kita nggak tahu, tetapi kalau mencari perbedaan itu lebih mudah. Tetapi mencari persamaan lalu menjadi saudara dalam persamaan itu satu nilai yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Ya. Jadi wawasan kita jauh lebih luas, circle kita juga jauh lebih luas, pandangan kita juga jauh lebih luas. Iya Romo ya. Jadi akhirnya malah kalau kita melihat persamaan itu, Sarah itu hilang ya Romo ya. Iya. Apapun ya, apapun Sarah atau circle kita pun menjadi makin luas. Walaupun kesannya tadi Tuhan Yesus, ibuku yang mana? Ibuku siapa? Ini ibuku, kan kesannya. Tapi kan tidak mungkin. Yang melakukan kehendak Allah itulah ibuku, itulah saudara-saudariku. Tapi kan Bunda Maria juga pelaku kehendak Allah. Justru sebelum Yesus lahir, dia sudah terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu kan bukan satu ungkapan untuk menolak ibunya dan saudara-saudaranya, tapi satu pengajaran untuk mengatakan bahwa mari kita perluas circle kita. Jangan berkutat pada lingkaran kecil saja, saudara, lingkaran, tapi kita lihat lebih luas. Gitu. Iya. Begitu Bu Fani. Iya, Romo. Iya. Apakah kita mau menerima gitu pengajaran itu, ya kita mesti membuka hati ya Romo ya. Iya. Itu juga kan salah satu semangat misioner dari iman kita ya, bahwa kita untuk memperluas circle itu kita harus keluarkan dari diri sendiri. Kita harus keluar dari lingkaran kita, keluar dari zona nyaman, keluar dari dan menganggap yang lain itu sebagai saudara. Saudara dalam hal apa? Banyak sekali. Gitu. Hanya persoalannya kan begitu kita keluar circle, kita menjadi asing, kita memblokir diri kita. Itu kan secara manusiawi kadang-kadang seperti itu ya. Tapi hari ini kita diajak untuk berani keluar dari diri sendiri, untuk melihat keluar, untuk melihat persamaan, memahami, sehingga circle kita, lingkaran kita, pergaulan kita, wawasan kita menjadi lebih luas. Gitu. Indah banget ya kalau semuanya bisa gitu ya, membuka diri, melihat semua. Apa sih yang sama gitu ya Romo ya, bukan apa bedanya, seperti anak-anak. Apa yang sama, walaupun di gadget untuk dewasa juga masih ada loh Romo, apa sih bedanya gitu. Oke Romo, nah apa Romo beda keterkaitannya dengan bacaan pertama? Nah bacaan pertama tadi dari surat Ibrani mengatakan yang pertama tentang
korban. Bahwa kita diselamatkan karena korban Kristus. Dan karena kita diselamatkan karena korban Kristus, maka kita pun yang mengimani Kristus menghidupi korban itu. Ya. Kita diajak untuk tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kurban kan begitu intinya ya. Kita sacrifice, bukan victim. Ya, gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris kan dibedakan ya. Kita menjadi korban, wah saya jadi korban. Ya, karena ada istilah playing victim. Nah ini kita sacrifice, bukan menjadi korban yang tersiksa, tetapi justru kita diajak untuk hidup berguna bagi orang lain. Itu tadi ya, keluar dari diri sendiri itu nggak mudah, tapi perlu berkorban, effort gitu ya, istilahnya. Maka menjadi Kristiani itu artinya juga berani berkorban. Dan perayaan syukur yang kita rayakan dalam Ekaristi kan juga perayaan kurban. Kita mendapatkan keselamatan dari kurban Kristus, kita juga berkurban agar hidup kita menjadi lebih berguna dan kita terlibat dalam kehendak Allah yang utama, yaitu keselamatan manusia dalam bacaan pertama tadi. Gitu Bu Fani. Iya Romo. Mungkin Romo bisa memberikan contoh sih, mau berkorban gitu ya untuk sesama gitu. Itu bagaimana sih Romo? Jelas ya, tadi seperti memperluas circle kita tadi itu ya. Itu kan harus ada kurban, kita harus keluar dari diri sendiri, belajar memahami orang lain. Belajar memahami orang lain tuh butuh perasaan, butuh waktu, butuh tenaga ya. Itu udah jelas ya. Untuk keluar dari circle kita, memperluas circle kita, menerima orang lain ya. Berani malu, bukan berani apa ya? Berani, kan merasa asing di tengah orang asing itu kan berani untuk tidak malu. Berani untuk tidak malu itu salah satunya. Dan lewat panggilan hidup kita, lewat pekerjaan kita tidak hanya bermata pencaharian, tetapi lewat apa yang kita kerjakan, semangat kurban dan pelayanan untuk orang lain, bukan hanya untuk pendapatan, bukan hanya untuk salary, bukan hanya untuk gaji, tapi sungguh apa yang kita kerjakan itu sebagai bentuk pelayanan dan panggilan hidup kita itu sudah kurban. Itu soal mindset. Dan banyak sekali kurban ya. Orang tua berkurban waktu, tenaga, kesenangan, keinginannya untuk perkembangan anak, untuk pendidikan anak, dan lain sebagainya. Seorang anak juga mengorbankan waktu mainnya untuk kehidupan sesama anggota keluarga yang lain dengan mencuci piring, membantu membersihkan rumah, itu kan sudah bentuk kurban. Kurban nggak perlu yang luar biasa, tapi saat kita berani meninggalkan keinginan kita, berani memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk orang-orang yang terdekat, itu sudah berkurban. Dan bagus sekali kalau yang Romo bilang itu berkorban, itu seperti seorang anak gitu ya. Oke, mengorbankan waktu bermainnya untuk mengambil tanggung jawab ya Romo ya. Tanggung jawab. Itu kan untuk keselamatan ya, untuk kebersihan, nah, untuk membantu membersihkan rumah, membantu apalah dalam keluarga, itu kan udah sepertinya kecil gitu ya, tapi kalau terus-menerus dilakukan itu akan membentuk kebiasaan tanggung jawab di masa depan dia juga itu ya. Jadi nilai yang dihidupi, yang ditanamkan, dan saat hidup kita berguna buat sesama, itulah nilai Kristiani. Kurban. Kita selamat karena kurban Kristus. Dan kita yang sudah selamat ini juga menyelamatkan orang lain lewat kurban-kurban diri kita. Keselamatan-keselamatan kecil. Jadi itu tidak yang diinginkan Tuhan, yaitu kurban bakaran ya Romo. Ya, bukan sekedar itu, bukan sate sekedar kambing, ritual, domba, bukan sekedar gitu. Begitu Bu Fani. Walaupun ya Romo ya, di dalam Ekaristi pun tetap ada kurban persembahan ya Romo ya. Dan itu bentuknya ada di doa ya Romo. Itu kan ritual, liturgis itu ya. Tetapi selain itu dalam hidup sehari-hari juga kita harus bukan hanya di situ, maksudnya dalam bacaan pertama tadi, tapi sungguh dalam hidup sehari-hari kita pun hendaklah menghayati kurban, sacrifice.
Iya Romo, iya walaupun yang di Ekaristi yang saya tadi maksud saya itu pun di doa pun sebutkan bahwa diri bukan melulu bahwa persembahan yang dikorbani itu, tapi diri gitu kan ya. Itu yang lebih terpenting setelah kedatangan Yesus Kristus ya Romo ya. Nah Romo, kan di bacaan pertama itu Mazmur kita hari ini itu isinya bacaan pertama ya Romo ya, bahwa memang Tuhan tidak menginginkan korban-korban seperti zaman dulu itu lagi gitu ya. Sejak Yesus Kristus udah nyata-nyata menyerahkan, mengutus untuk menyerahkan dirinya. Sebenarnya apa sih Romo ya? Inti ajaran apa gitu loh yang dapat kita ambil gitu ya dari kurban Yesus itu sendiri. Karena kurban diri Yesus, karena pemberian diri Yesus itu menyelamatkan, maka kita pun diajak terlibat dalam karya keselamatan Allah dengan memberi diri kita juga kepada orang lain. Lewat tadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan. Ya. Jadi diajak terlibat itu sendiri. Kita terlibat, melaksanakan kehendak Allah itu ya, melaksanakan kehendak Allah yang utama kan keselamatan manusia. Ya. Maka kita pun karena kita sudah diselamatkan dalam iman kita karena Yesus Kristus, maka kita pun diajak untuk terlibat dalam rencana karya keselamatan Allah lewat kurban diri kita masing-masing. Gitu. Iya. Mau kecil mau besar harus ambil bagian itu ya. Iya Romo. Kita break sejenak ya Romo ya. Kita lanjut di sesi kedua, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jumpa lagi di sesi kedua Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama dengan kami, Romo Wawan dan saya Fani. Sebelum kita melanjutkan permenungan dari Romo, bagi Anda yang ingin menuliskan atau bertanya sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di ork.kaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0818-0251-33438. Baik Romo, kita lanjutkan ya Romo ya. Tentang Yesus yang sudah mengorbankan dan kita diajak ya Romo ya untuk turut serta di dalam kurban itu sendiri. Nah, besok Imlek. Oh ya? Hari ini adalah hari kumpul-kumpul ya Romo ya, kumpul keluarga. Gimana Romo? Ada kesan nggak untuk setiap Imlek ini? Sebenarnya sama seperti tahun baru pada umumnya ya. Ada tahun baru Imlek, ada tahun baru 1 Januari ya. Ada tahun baru Jawa. Yang jelas bahwa setiap pergantian tahun itu selalu dimaknai dengan refleksi, evaluasi. Ya, bukan hanya sekedar perayaan kembang api, bukan hanya sekedar perayaan lahiriah, tetapi di dalamnya selalu mengandung unsur refleksi dan resolusi atau perencanaan ke depan. Maka dikumpulkanlah circle tadi itu ya, circle-circle yang terdekat tadi untuk makan bersama, untuk merayakan bersama, untuk bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau. Circle itu keluarga yang terdekat biasanya Romo ya. Dalam tahun baru 1 Januari juga kan biasa begitu ya. Malam tahun baru keluarga kumpul, lalu sahabat bisa mengevaluasi selama ini, ada permenungannya, ada doa bersamanya. Di sini jelas bahwa kesempatan berkumpul dengan orang-orang terdekat itu kita bisa mengambil kesempatan itu untuk
berefleksi untuk melihat kehendak Allah itu tadi. Iya. Kehendak Allah itu gimana sih carinya? Carinya adalah dengan cara hening, dengan refleksi, dan akhirnya kita bisa bukan hanya menemukan kehendak Allah, menjalankan kehendak Allah di tahun berikutnya. Iya. Dan Imlek secara khusus ya, tahun baru Imlek itu kan perayaan syukur atas panen, syukur atas pergantian musim. Ya. Mulai musim semi, ya, mulai tumbuh-tumbuh bermekaran, kan dunia pertanian ya, syukur atas musim yang Tuhan berikan. Kita juga setiap saat merayakan syukur dalam Ekaristi. Iya. Dan itu kan wujudnya bisa macam-macam ya, mengundang bagi-bagi angpau itu kan sebagai ungkapan syukur, memberi. Memberi itu kan sebagai ungkapan syukur. Orang bisa memberi dengan tulus, dengan bahagia kalau hidupnya sudah penuh syukur. Kalau belum, memberi masih ada buntutnya nih. Saya kasih sekian, nanti harus ada untung. Balik ya. Marginnya berapa? Itu kan, tapi sekali lagi ungkapan perayaan tahun baru apapun, dalam hal ini besok hari mulai malam ini ya, malam ini itu dipersiapkan, sudah mulai berkumpul. Mensyukuri segala sesuatu itu bisa membantu kita untuk semakin memberi. Karena kalau kita nggak bersyukur, isinya cuma minta, bukan memberi. Saat kita mau hidup sebagai orang Kristiani yang sejati, yang sacrifice, yang berkorban, harus ada dasar syukurnya dulu. Bahwa saya telah diselamatkan, bahwa saya telah diangkat menjadi anak Allah, bahwa saya telah menjadi saudara-saudari Kristus. Syukur atas itu semua. Dan saya mau terlibat dalam kurban keselamatan Kristus lewat apa yang bisa kita buat. Nah, kalau orang nggak bisa bersyukur, isinya cuma minta. Ya kan? Kok kurang sih? Nah, ungkapan syukur dalam tradisi Imlek besok itu kan memberi, itu kan kurban. Dan harus dilandasi dengan rasa syukur. Ada juga loh tradisi sebelum kita merayakan sesuatu, seperti di Katolik ya Romo, ada bersih-bersih. Ya, cuci rumah itu ya. Tradisi yang asli, yang kuno mungkin pakai daun bambu itu ya. Bersih-bersih sampai kalau di Jawa apa? Sawang-sawang nggak ada. Kalau rumahan dari lantai kayu di sela-selanya itu sampai bersih sekali, nggak ada debu. Kalau kita cuci hati ya Romo, pengakuan dosa. Membersihkan hati. Itu kan sebenarnya kan ada simbol yang mau dikatakan juga. Bersih sama saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin itu kan membersihkan hati. Ketemu dengan saudara makan bersama itu kan simbol kesatuan. Kita saling memaafkan, saling saling mengungkapkan harapan-harapan dan lain sebagainya. Sehingga seperti di pom bensin itu mulai dari nol lagi ya. Tradisi. Artinya ya itu tahun baru, sekarang kita mulai lagi sesuatu. Santo Fransiskus juga mengatakan, mari kita mulai sekali lagi. Nah, keterkaitannya apa nih Romo? Dengan hari ini adalah peringatan wajib ya untuk Santo Thomas Aquinas ya. Seorang santo yang luar biasa tuh. Itu santo yang keren, seorang Dominikan yang lahir di Italia dan membaktikan seluruh hidupnya untuk ilmu teologi. Dan bahkan sampai sekarang masih banyak dibaca, dipelajari bukunya Summa Theologia itu ya. Dan sungguh di situ Santo Thomas Aquinas memberikan hidupnya, kemampuannya, bukan hanya untuk kesenangan dirinya, tapi juga untuk gereja. Ini kan Kristiani sekali ya, Pasti berangkat dari rasa syukur juga. Dan Santo Thomas Aquinas itu menjadi bapak teologi yang sangat penting buat gereja. Dan ini kaitannya dengan bacaan pertama tentang memperluas berkat kita untuk
dunia. iya, iya. Itu juga ya, Santo Thomas Aquinas juga bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk ordonya, tetapi untuk gereja universal. Dan dari situ juga Santo Thomas Aquinas mencari kehendak Allah. Ya, seperti dalam dia berkurban dan sambil mencari kehendak Allah lewat ilmu teologi dan melaksanakan kehendak Allah lewat hidupnya yang bisa diteladan. Begitu Bu Fani? Iya, iya. Sampai sekarang ya ajarannya tetap dipakai ya, tetap dipakai. Menjadi acuan, menjadi refleksi untuk studi-studi teologi. Dari bukunya Summa Theologia. Nah, mungkin Romo ada pesan Romo ya antara tadi sudah yang sudah kita dapat tuh bagus banget ya, pencerahan bahwa kita mesti keluar, jangan melihat perbedaan tapi cari persamaan. Ya, silakan Romo. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai Kristiani yang bisa kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari dengan sederhana, yaitu kurban, ya, yang berangkat dari rasa syukur, sehingga kita bisa melaksanakan kehendak Allah. Kurban yang berasal dari rasa syukur itu karena kita sudah ditebus lewat kurban Kristus, maka kita juga mengorbankan diri kita untuk terlibat dalam karya keselamatan Kristus, dan itu semua kita syukuri. Sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna, menjadi lebih berarti. Begitu Bu Fani ya? Iya. Makna hidup kita sendiri ya Romo ya, yang menentukan akhirnya. Baik, sahabat, kita sudah di penghujung acara. Kita akan tutup acara kita dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Wawan. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami amat bersyukur kepadamu atas banyak hal yang boleh kami terima dalam kehidupan ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk berkurban, untuk hidup demi keselamatan sesama. Ya Bapa, semoga hidup kami semakin berguna, semoga hidup kami semakin bermanfaat, dan semoga hidup kami semakin menjadi berkat dengan menghayati kurban Kristus yang senantiasa kami terima dalam Ekaristi, sehingga kami pun dengan penuh syukur dapat memberikan sebagian atau setengah atau sebagian besar dari hidup kami untuk sesama kami. Lewat panggilan hidup kami, lewat aktivitas kami, lewat apa yang kami kerjakan dalam hidup sehari-hari. Sehingga kelak kami layak dan pantas untuk hidup bersama-Mu di surga, bersama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati dan melindungi kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Fani, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik. Makasih banyak Romo Wawan. Demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai. Salam damai. Sampai jumpa lagi.